Salam olahraga, apa kabar untuk teman-teman semua? Oke, hari ini kita bakal bahas prediksi pertandingan di tanggal 13 sama 14 Maret 2026 dan gimana untuk hasil-hasil pada di laga tadi malam. Coba teman-teman semua komen laga-laga yang kita bahas. Ya, memang pembahasan di laga kemarin agak telat, tapi pertandingan-pertandingan dari Europa League, pertandingan dari Conference League belum main. Jadi menurutku tuh oke-oke aja sih. Ya, jadi nggak ada masalah. Jadi buat kalian semua yang baru pertama kali nonton di channel ini, jangan lupa di subscribe karena aku masih lihat masih ada orang yang sering nonton tapi nggak subscribe, nggak tahu ya kan apa dasarnya makanya dia nggak subscribe atau gimana. Ya udah, jadi kita langsung saja membahas dengan pertandingan yang pertama, pertandingan di hari ini. Ya, kalau kita lihat dengan laga di sore hari ada mempertemukan Brisbane Roar bakal menghadapi Western Sydney. Brisbane Roar dengan peringkat ke-8, Western Sydney dengan posisi ke-12. Di 3 match terakhir kedua tim ini, Brisbane Roar 2 kali imbang dan 1 kali loss. Ya, apalagi bermain di kandang, dia ditahan imbang oleh Perth Glory berakhir dengan skor 1-1. Nah, kalau kita lihat, ya emang si Perth Glory itu di bawahnya sirkuit Brisbane Roar. Nah, sedangkan Western Sydney di 3 laga terakhir 2 kali kalah dan 1 kali win. Bermain di kandangnya si Brisbane Roar di 3 pertemuan terakhir. Kalau kita lihat pada laga kedua tim ini dengan 1 kemenangan Western Sydney 1-0 dan 2 laganya berakhir dengan imbang. Pada pertandingan ini Western Sydney ini memberikan lagi seperempat pada pertandingan kedua tim ini. Ya, jadi kalau kita lihat di pertandingan nanti malam ya antara si Brisbane Roar menghadapi Western Sydney, ya kita menampung di seperempat bola di Brisbane Roar dan kita mengambil di over 2 seperempat bola. Nah, di laga besok paginya ada Wellington Phoenix ya. Wellington Phoenix ini bakal bertemu Perth Glory. Wellington Phoenix dengan kedua tim ini dia bisa dikatakan di 3 match terakhir tanpa kemenangan 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Perform yang bisa dikatakan hampir mirip dengan Perth Glory sendiri di 3 match terakhir 2 kali imbang dan 1 kali loss. Hanya beda imbang aja ya, beda imbang. Ya, dengan bermain di kandangnya Wellington Phoenix di 3 match terakhir, masing-masing kedua ini menang sekali dan imbang sekali. Dan kalau kalian lihat di pertandingan terakhirnya, boleh kita review bersama pada laga kedua tim ini. Ya, nggak salah juga sih kalau kita memegang si Wellington Phoenix dengan memberikan seperempat bola, dan kalian boleh ambil di over pada laga kedua tim ini di over 2,5 bola. Oke, kita masuk ke liga yang mungkin bisa menjadi match pertimbangan kita pada di hari ini. Ya, kalau aku lihat dengan pertandingan di laga pada di sore hari ya, yang mana match tersebut ya ini terkadang dia muncul tapi udah jelas-jelas laganya itu ada hari ini tapi nggak muncul ya. Nah, kita lihat dari Liga Cina. Dari Liga Cina sendiri ada mempertemukan si Wuhan Tritons bakal menghadapi Dailing Qingqing. Nah, Wuhan Tritons sendiri di pada laga terakhirnya dia kalah dari Beijing Guo dengan skor 2-0. Sang lawan sendiri, Dailing Qingqing, kalah di kandang Shanghai Shenhua dengan skor 5-3. Pada pertandingan ini bermain di kandangnya Wuhan dan ini laganya bermain di sore hari. Ya, kalau kita pertimbangkan pada laga-laganya, nggak salah juga kita memegang di Wuhan Tritons dengan bermain leg-legan pada di sore hari ini. Dan tentunya kita gaskan di over 2,5 bola. Oke, buat teman-teman semua bisa menjadi pertimbangan kita ya pada laga nanti, dan ingat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang kalian lihat ini bisa menjadi saran yang ya nggak salah kalau kita gaskan pada di laga sebentar. Yang mana buat teman-teman semua ya, kita lihat juga dengan beberapa laganya ya. Ini pada pertandingan berikut di laga yang bisa kita bahas tentunya pertandingan dari Liga Arab ya. Dari Liga Arab sendiri bakal ada beberapa laga pada pertandingan nanti ya. Kalau melihat nanti bakal ada 3 match, di mana laga pertama ada Al-Fayha bakal menghadapi Al-Ettifaq. Nah, Al-Fayha sendiri peringkat ke-10, sedangkan Al-Ettifaq sendiri dengan peringkat ke-7. Dengan 3 match masing-masing kedua tim ini dengan 1 kali menang ya, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Untuk perform Al-Fayha di 3 match terakhir. Match terakhir dia bisa mengalahkan Al-Qolot di kandangnya Al-Qolot dengan skor meyakinkan 5-0, dan lawannya Al-Ettifaq ya. Jadi pada pertandingan kedua tim ini ya, kita nggak salah juga sih kita memegang di Al-Fayha memberikan seperempat bola. Tentunya pada perform yang kita bicarakan pada kedua tim ini ya,
kita harus detail ya dalam menilai, dalam memilih tim ini. Ya makanya tuh jujur memberikan seperempat bola dan tentunya kita gaskan di over 2,5 bola. Nah di laga berikut dengan ada pertandingan Al-Qadisiyah sendiri, kalau di liga dia di peringkat keempat, lawan ada Al-Ahli di peringkat kedua. Al-Ahli ini adalah salah satu tim yang bisa mengejar performnya si Al-Nassr. Ya karena apa? Dengan bersisa beberapa pertandingan lagi, ya ini di 34 match berarti masih ada 9 laga lagi, ya apalagi jarak dia dengan si Al-Nassr itu dengan 2 poin. Ya jadi untuk di pertandingan ini Al-Qadisiyah sendiri dengan perform di 3 match terakhir 2 kali menang dan 1 kali imbang. Perform Al-Ahli sendiri dengan kemenangan berturut-turut sangat gacor. Jadi ada pertandingan kalian di match nanti malam, ada yang mengatakan bang untuk Al-Qadisiyah ini sebaiknya ngambil di over karena match ini paling terbaik kalau kita lihat di laga pada nanti malam, dan tentunya kita gaskan di ini ya, mana sang tamu dengan bermain leg-legan. Oke, Al-Riyadh sendiri bakal bertemu Al-Ittihad. Al-Riyadh di 3 match terakhir selalu kalah, Al-Ittihad sendiri di 3 match terakhir 1 kali kalah, 1 kali win dan 1 kali draw. Perform Al-Ittihad ini sekarang akhir-akhir ini kuliah sangat berubah lah. Ya berubah sangat nggak kayak yang kita tahu dulu sebelumnya gimana gacornya performnya si Al-Ittihad. Makanya pada pertandingan ini kita pertimbangkan di laga kedua tim ini, ya boleh sekali kalau kita ambil yaitu di over, karena aku yakin match ini bakal over ya, over 3 pun kita bakal gaskan teman-teman semua untuk pertimbangan kita pada laga kedua tim ini ya. Yang mana buat teman-teman semua mungkin ada pertimbangan yang bisa kita ambil ya di laga sebentar ya, karena aku tahu teman-teman semua punya pertimbangan laga lain-lainnya juga. Nah kalau melihat dengan beberapa pertandingan juga ya, karena kalau kita lihat dengan beberapa statistiknya, seperti kita masuk di pertandingan dari Liga Turki ya, pada pertandingan Liga Turki sendiri. Nah kalau kita lihat dengan performnya di kedua tim ini ya, ada yang kita lihat dengan 2 match terakhir, yaitu si Fatih Karagümrük menghadapi Fenerbahçe. Jadi si Fenerbahçe ini memberikan seperempat setengah dan 1 bola, dan kalau kita lihat di match terakhir ketika bermain tandang itu tidak pernah lebih di 2 match terakhir, nggak pernah lebih bisa mencetak 1 gol. Palingan kemenangan 1 gol terjadi di faktor kedua tim ini. Ya, jadi saya rasa dengan pertandingan bermain di kandangnya sendiri, ya kita boleh mempertimbangkan dengan mengambil di win, ya, di win ataupun memberikan for 1 pada laga kedua tim ini. Ya, Bang yakin gak Bang untuk di pertandingan ini? Kenapa nggak yakin bro? Ya, aku yakin sekali pada pertandingan kedua tim ini dengan kita mengambil for 1 Fenerbahçe di laga nanti malam. Oke? Nah, dan untuk over-under gimana Bang? Yaitu ambil pada laga kedua tim ini, ya kita bisa ambil di under 3. Nah, Atlanspor sendiri bakal menghadapi KCTFK. Atlanspor dengan peringkat 14 di 3 match terakhir dia 2 kali kalah dan 1 kali draw tanpa kemenangan. Kemenangan terakhir itu dia menang atas Samsunspor dengan skor 3-1 ketika bermain di kandang di bulan Februari. Sedangkan KCTFK sendiri performa yang sama di 3 match terakhir 2 kali draw dan 1 kali loss. Bermain di kandangnya Atlanspor dengan 2 match terakhir Atlanspor menang 2 kali dan imbang 1 kali. Dan kalian kira di pertandingan kedua tim ini bermain di kandangnya Atlanspor, ya apalagi Atlanspor itu memberikan por ya, memberikan por bermain dengan keterbukaan tim yang lumayan pesat ya. Ada yang mengatakan Bang untuk pertandingan kedua tim ini sebaiknya kita mengambil di under 23/4 antara Atlanspor menghadapi KCTFK. Nah dari Liga Belgia sendiri kalau kita lihat dengan pertandingan KAG bakal menghadapi sang lawan Jules Waregem. Ya, jadi pada pertandingan kedua tim ini KAG sendiri yang ada di posisi ke-6 dengan 3 match terakhir 1 kali win dan 2 kali loss. Si Jules ini di 3 match terakhir selalu kalah. Nanti si KAG ini memberikan seperempat bola. Kalau kita lihat dengan 3 match terakhir bermain di kandang, perform KAG itu sangat OP ya, sangat OP. Makanya kita mengambil KAG dengan mengambil di win pada pertandingan kedua tim ini bisa sih untuk pertimbangan kita pada perform di sebentar malam. Ya, kira-kira Bang untuk over-undernya sebaiknya di mana? Nah, kalau untuk over-undernya saya mengatakan ke teman-teman semua kita gaskan yaitu di over 2,5 bola.
Ya, cocok nggak buat kalian semua untuk pada pertandingan keakhir menghadapi Copenhagen. Nah, pertandingan berikutnya kita masuk ke Liga Denmark ya, dengan liga pertandingan yang bakal bermain di pertandingan nanti. Nah, Liga Denmark sendiri bakal ada satu laga. Kita bakal menghadapi Rangers dengan posisi Frederica di peringkat 10. Rangers sendiri berada di posisi 9, padahal di perform terakhir di DMS terakhir Frederica itu dengan 2 kali win dan 1 kali draw. Ya, perform yang lumayan baik dengan Rangers sendiri di match terakhir dia bisa mengalahkan Copenhagen. Copenhagen ini kayak setelah dari musim lalu dia betul-betul sangat jauh dari peringkat ke pertama. Copenhagen tuh yang bisa dikatakan tim-tim paling atas, kayaknya dia agak turun sekali ya kan. Jadi kemenangan di match terakhir Rangers di kandang Copenhagen itu udah biasa-biasa aja sih, bukan kayak hal yang baru ya. Jadi dengan keyakinan penuh si Rangers pada di nanti malam ya, kalau kita lihat dari beberapa performnya ya, kita boleh juga kita mengambil di over 2,5 bola pada pertandingan kedua tim ini yang bakal bermain pada nanti malam, dan kita mengambil di Frederica menampung di setengah bola pada laga kedua tim ini. Oke. Nah, kita bakal lihat dengan beberapa pertandingan lainnya juga ke Liga Jerman Divisi 2. Nah, Liga Jerman Divisi 2 yang bakal bermain pada nanti malam ya, dengan dua matchnya ada Grutterford dengan peringkat 6 bakal kedatangan tamu Elversberg yang peringkat ketiga. Nanti Elversberg ini memberikan por ya, dengan di pertandingan ini dengan setengah, 3/4 dan 1 bola pada laga kedua tim ini, apalagi bermain di kandangnya Grutterford. Nah, kalau aku bilang di pertandingan kedua tim ini yang bakal bermain ya, nggak salah juga kita mempertimbangkan kita ambil di over 1 pada babak yang pertama untuk perform di kedua tim ini ya. Melihat dari beberapa statistiknya ya, apalagi dengan tim yang lumayan tampil percaya diri di match ini, kita ambil di Elversberg dengan memberikan 3/4 bola. Nah, Magdeburg sendiri bermain di kandangnya, dia bakal kedatangan tamu Duitsland dengan peringkat kedua. Lucunya Magdeburg ini di 4 match terakhir tanpa kemenangan, kalah terus, dan Duitsland sendiri di 4 match terakhir 2 kali menang, 1 kali loss dan 1 kali draw ya. Seharusnya si Duitsland ini dengan posisi lebih baik memberikan purkah atau gimana kah yang bakal menjadi faktor pembeda di pertandingan kedua tim ini ya. Boleh kita pertimbangkan dengan kita mengambil di Duitsland dengan bermain replikan di babak yang pertama. Ini bisa menjadi pertimbangan kita siapapun yang bakal mau main di laga kedua tim ini. Nah, Alaves sendiri bakal bertemu Villarreal ya. Alaves dengan peringkat ke-16 dengan 3 match terakhir 2 kali loss dan 1 kali draw. Perform Villarreal sendiri dengan 2 kali win dan 1 kali loss. Bermain di kandangnya si Alaves ya. Si Villarreal ini memberikan 1/4, setengah, 3/4, bermain lega dengan over dari 2 sampai di 2/3/4 pada perform kedua tim ini ya. Siapa yang bakal menjadi pertimbangan kalau aku bilang pada match-matchnya ya. Jujur kalian lihat sendiri gimana gilonya si Villarreal ini bermain di kandang. Jadi hati-hati kalau kalian mengambil di over di 2/4 sampai di 2/3/4, sebaiknya ambil di kandang dan sebaiknya ambil di Villarreal win pada pertandingan kedua tim ini yang bakal bermain di kandangnya si Alaves ya. Tuh. Dan ya nggak salah juga sih kalau kita lihat dari beberapa tim yang bakal kita gaskan. Oke, kita lanjut dengan pertandingan yang ya dari Liga Serie A. Dari Serie A sendiri ada mempertemukan Torino bakal menghadapi Parma. Torino sendiri peringkat 15, Parma sendiri berada di posisi ke-12 ya. Dengan perform kedua tim ini di 3 match terakhir, Torino 2 kali loss dan 1 kali win. Win di kandang setelah mengalahkan Lazio dengan skor 2-0. Parma sendiri di 3 match terakhir 2 kali draw dan 1 kali win. Kekalahan terakhir itu di bulan Februari ya, dia kalah dari Juventus dengan skor 1-4 di kandang, dan sebelumnya kalah dari Atalanta dengan skor 4-0 ketika dia bermain kandang. Jadi untuk di pertandingan ini kira-kira sebaiknya ngambil di mana sih pada perform kedua tim ini ya. Boleh kalian ambil di over 2 antara Torino menghadapi Parma yang bakal bermain di kandangnya Torino. Ini bisa menjadi pertimbangan kita semua ini di laga kedua tim ini. Oke, dari Bundesliga sendiri ada Mönchengladbach bakal menghadapi sang lawan yaitu St. Pauli. Pada pertandingan ini yang bakal bermain di tengah malam, Gladbach sendiri 3 match terakhir 2 kali kalah dan 1 kali win. St. Pauli sendiri 2 kali win dan 1 kali draw. Bermain di kandang Gladbach di 3 pertandingan terakhir secara head to head, 2 kali menang Gladbach ini dan 1 kali loss ya, dimenangi oleh St. Pauli. Jadi dengan
perform yang kalian lihat pada pertandingan kedua tim ini, ya ini bisa menjadi tolak ukur ataupun faktor pembeda, ya bisa menjadi faktor pembeda. Dan saya nyatakan ke teman-teman semua, kita ambil di Gladbach bakal win sih pada pertandingan ini. Cuma keterlaluan kalau dia nggak bisa win di pertandingan ini, dan kita ambil yaitu di under 2,34. Nah, di laga berikut ada Marseille, ya Marseille sendiri dari partai lanjutan Liga Prancis bakal menghadapi AZ Aurex. Ya Marseille itu memberikan dari post 1 sampai di post 1,5, over-under di 2,5 sampai di angka 3 pada pertandingan kedua tim ini. Ya kalau kita lihat dari beberapa pertimbangan kita, kalau kita ambil di Marseille win pun juga bisa, memberikan satu tidak bisa, kita gaskan dengan memberikan 1/4 pada pertandingan kedua tim ini di laga nanti malam. Oke, gimana buat kalian semua pada laga yang bermain di kandangnya Marseille? Nah, kalau kita lihat juga dari Liga Belanda, ya ada Groningen. Di Groningen sendiri bakal bertandang ke kandangnya si Cholet. Groningen sendiri memberikan ya dengan 1/4 pada perform kedua tim ini, dengan over-under di 2,5 sampai di angka 3. Ya, ada yang mengatakan, bang, hati-hati untuk perform kedua tim ini, apalagi bermain di kandangnya Caulo. Dengan 3 match terakhir, Caulo itu imbang. Dia bisa menahan imbang Sparta Rotterdam di kandangnya Sparta, menahan imbang Ajax di kandangnya Caulo, menahan imbang Utrecht. Groningen sendiri berhasil mengalahkan Ajax dengan skor 3-1 di match terakhir, padahal di laga sebelumnya dia kalah. Jadi untuk di pertandingan ini sebaiknya kita mengambil di mana untuk perform kedua tim ini? Ya boleh aja kita mengambil di Groningen dengan kita bermain leg-legan pada laga di nanti malam, dan tentunya kita gaskan di under 3 pada perform kedua tim ini. Nah, dari Liga Prancis divisi 2 yang bakal bermain ada lumayan 5 laga, ini bisa kita ambil beberapa tim yang punya peluang lah ya di laga kedua tim ini, yang mana pertama itu ada si Clermont bakal menghadapi Pau. Clermont sendiri dengan 3 match terakhir 2 kali win dan 1 kali loss. Perform Pau sendiri 2 kali loss dan 1 kali draw. Jadi pada pertandingan Clermont menghadapi Pau sendiri, ya boleh kita pertimbangkan dengan kita mengambil di Clermont bakal bermain leg-legan. Over-under sendiri kita lihat di perform kedua tim ini, ya boleh kita ambil di over 2,5 bola. Montpellier sendiri bakal menghadapi Stade Lavallois. Yang Montpellier dengan peringkat ke-9 lawannya adalah Lavallois. Di 3 match terakhir Montpellier itu bisa mengalahkan Nancy. Ya, Nancy ketika dia bertandang. Dan lawannya adalah Lavallois di 3 match terakhir tanpa kemenangan. Dan kira-kira Montpellier ini bisakah menang di kandangnya? Ataukah bakal berakhir imbang? Nah, kalau kita tes, kita sebaiknya mengambil di Stade Lavallois menahan 3/4 bola pada laga kedua tim ini yang bakal bermain di kandangnya Montpellier. Dan boleh kita ambil yaitu di under 2/4 bola. Nah, laga berikut ada si Quicknam. Quicknam ini bakal menghadapi Amiens. Quicknam dengan posisi ke-10 menghadapi Amiens ya pada laga kedua tim ini. Ya, saya rasa di pertandingan ini bakal lebih baik kita pertimbangkan dengan memberikan 3/4 bola. Quicknam ini punya peluang di pertandingan kedua tim ini, ya apalagi bermain dengan keterbukaan tim. Ya, itu yang menjadi faktor pembeda. Gimana buat kalian semua? Kalau cocok bisa komen. Ya aku lihat juga Liga 1 pun kayaknya nggak ada ya. Aku yang salah lihat kan, karena jujur ya tim-tim pertandingan di hari ini aku lihat nggak ada di Liga 1. Jadi sayang banget kalau kita nggak bahas ya. Tapi emang nggak ada. Kalau ada pasti kita bahas ya. Jadi buat teman-teman semua komen kalau ada laga-laga yang belum aku bahas. Jadi saya coba. Terima kasih. Salam olahraga.